Risalah Al-Muslimun yang dirahmati Allah, sebagaimana yang disampaikan pada YouTube kami sebelumnya, kita akan bahas bahwa alam pun bercerita, mengirimkan tanda-tanda tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu. Sahabat Ram, kita ketahui bahwa sebagian dari mukjizat Rasulullah adalah kadang-kadang Rasulullah SAW menyampaikan ramalannya pada sesuatu yang belum terjadi, kemudian terjadi setelah beliau mengatakannya. Itulah adalah bagian dari nubuah Rasulullah SAW. Seperti dalam hadis-hadis yang akan menceritakan perihal tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Seperti Rasulullah pernah mengatakan, nanti pada malam Lailatul Qadar akan ada hujan lebat hingga sampai bocor ke masjid, lalu matahari tidak bersinar terang karena berawan. Tentu itu adalah bagian dari salah satu tandanya saja, dan itu tidak merupakan suatu kemestian atau kepastian tanda itu terjadi setiap tahunnya. Karena kalau kita memahami secara saklek dan kaku tentang hal ini, nanti kita akan bingung juga ketika di daerah tertentu yang diyakini terjadi Lailatul Qadar tetapi tidak ada hujan, bahkan tidak ada hujan sepanjang 10 malam terakhir Ramadan. Kalau begitu memahaminya, maka kita tentu akan terbingungkan. Yang paling penting dalam hal ini adalah mengikuti sunnah Nabi SAW dalam meraih kemuliaannya dari Lailatul Qadar itu, bukan terus mendiskusikan dan berdebat kapan tanggal pastinya Lailatul Qadar, sebab memang itu tidak pernah diketahui secara pasti. Karena Nabi sendiri fokus mencurahkan tenaga maksimal dan meraih kemuliaan Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir, pada keseluruhannya 10 malam terakhir ini. Inilah yang paling penting diamalkan, bukan terus mempertengkarkan kepenasaran kapan tanggal pastinya Lailatul Qadar. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha menegaskan, an Aisyah taqalat kana Rasulullah yajtahidu fil ashril awakhir. Dari Aisyah ia berkata, Nabi SAW bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir Ramadan. Ma la yajtahidu fi ghairih, melebihi kesungguh-sungguhannya pada malam waktu lainnya. Hadis riwayat Muslim. Ini cukup menjadi pegangan bahwa kita memiliki effort, semangat dan passion yang khusus pada di 10 hari terakhir ini. Nah, ikhwatu iman yang berbahagia sahabat Ram, sebetulnya apa sih yang diinginkan Allah dan Rasulnya tentang Lailatul Qadar ini? Bila kita bisa menangkap ruhnya dan kita wujudkan dalam sebuah ketegakan berpikir, Lailatul Qadar itu adalah menghidupkan malam. Jadi artinya malam yang hidup dengan amal-amal kita, ihya'ul lail. Memang itu lebih baik dengan disertai i'tikaf, tapi boleh juga dengan tidak i'tikaf. Baik i'tikaf secara menyeluruh di 10 hari terakhir, atau memilih pada malam-malam ganjil saja i'tikafnya itu. Sebagaimana Aisyah menjelaskan, an Aisyah qalat, dari Aisyah yang berkata, kana nabiyyu idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu. Nabi SAW apabila telah masuk 10 hari terakhir Ramadan, beliau mempererat sarungnya. Wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu, menghidupkan malamnya dan membangunkan seluruh keluarganya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di sini maksud mempererat sarung atau syadda mi'zarah, kata Ibnu Hajar, beliau itu tidak melepas sarungnya, artinya menjauhi istrinya dan bersungguh-sungguh dalam ibadah. Sementara yang dimaksud menghidupkan malam atau ihya'ul lail ini adalah menghidupkan malam-malam ganjil di 10 hari terakhir itu dengan ketaatan dan berusaha sekuat dirinya untuk terjaga, untuk melek di waktu malam. Karena tidur itu suka dibahasakan dengan mati atau mati sementara. Sedangkan yang dimaksud dengan membangunkan seluruh keluarganya, ayaqadha ahlahu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, bahwa Nabi tidak pernah membiarkan seorang pun anggota keluarganya untuk tidur. Fadiman sahabat Risalah Al-Muslimun yang dimuliakan Allah, amal-amal yang disunnahkan itu tidak hanya i'tikaf saja, tetapi yang lebih luas dari itu adalah menghidupkan malam dengan ibadah, ya. Seperti dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa istri-istri Nabi SAW tidak ada seorang pun yang i'tikaf di masa beliau hidup, tetapi semuanya
dibangunkan oleh Rasulullah, tidak boleh tidur. Bahkan yang sudah tidur pun dibangunkan. Dijelaskan Aisyah, baik yang iktikaf maupun yang tidak beriktikaf, maka pada 10 malam terakhir di Ramadan itu sunnahnya adalah melek, terjaga, dan mengisinya dengan ibadah. Kemudian ibadah apa saja yang harus kita lakukan? Tentu di dalam hadis-hadis diterangkan, yaitu tadarus sepanjang malam, berzikir, dan berdoa. Berdoa apa saja dengan bahasa kita pun boleh. Kita lihat bisa dari pertanyaan Aisyah yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aro'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha? Wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu jika aku tahu terjadi malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan? Beliau menjawab, quli, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha pengampun lagi maha mulia, senang mengampuni, oleh karenanya ampunilah aku. Hadis riwayat Tirmidzi. Tentu dengan hadis ini tidak bermaksud bahwa hanya doa ini saja yang boleh dibaca pada malam-malam 10 hari terakhir, tetapi doa apapun sesuai dengan keadaan dan persoalan yang kita hadapi bisa dipanjatkan. Karena di surat Al-Qadar kan dinyatakan min kulli amr, semua urusan panjatkanlah, malaikat akan menyelesaikan semua urusan yang kita hadapi. Berikut akan disampaikan tentang hadis-hadis yang memberikan gambaran tentang mengejar kemuliaan Lailatul Qadar, baik secara sempurna 10 hari terakhir ataupun pada malam-malam tertentu atau malam ganjilnya saja. Dalilnya semuanya ada. Di antaranya perintah Nabi bagi yang secara tammah, secara sempurna pada 10 malam terakhir ini menghidupkannya. Kata Rasulullah, carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini hadis sahih Bukhari. Tentu jangan memahami bahwa hanya berlaku bagi yang i'tikaf saja. Nah, kemudian untuk yang menghidupkan malamnya pada malam ganjil saja, ini pun ada dalilnya. Taharru Lailatul Qadri fil witri min al-ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada hitungan ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dalil ini menunjukkan tentang tuntunan bahwa Lailatul Qadar bisa dicari pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir, 21, 23, 25, 27, 29. Kemudian dalam Sahih Muslim nomor 2822 juga diterangkan tentang perintah Nabi, carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir. Jika salah seorang di antaramu sakit, lemah atau payah, maka jangan sampai terlewatkan pada yang 7 hari tersisanya. Walaupun sakit, usahakan untuk ada semangat untuk sehat pada yang 7 hari tersisanya. Ikhwatu iman, sahabat ram yang dimuliakan Allah, setelah kita jalan-jalan menguak sisi kanan kiri dari hadis-hadis yang menguraikan tentang meraih kemuliaan Lailatul Qadar, tentu kita akan usahakan maksimal meraihnya, mendapatinya. Bagi yang 10 malam terakhir keseluruhan, tentu itu yang paling utama. Atau bagi yang hanya seminggu terakhir, itu pun dianjurkan untuk diamalkan. Bagi yang mampu 5 hari saja, yaitu 21, 23, 25, 27, dan 29, itu pun ada dalilnya. Sementara bagi yang mempunyai hanya 3 hari, Nabi SAW membolehkannya dan menganjurkannya untuk memilih tanggal 25, 27, 29 atau 21, 23, 25. Makanya diusahakan untuk tidak kurang dari 3 malam, karena dalam hadis disebutkan minimal 3 malam. Nah, tentang menghidupkan malam itu yang pokoknya kita sudah pahami adalah dengan sholat malam. Nah, bagaimana halnya dengan yang sudah melaksanakan tarawih di awal malam? Jika ia masih mampu, diperbolehkan untuk sholat lagi, tapi jangan lupa sholatnya itu adalah sholat mutlak, sholat yang tidak terikat dengan syariat yang baku, ya. Jadi sholat mutlak, dan tidak boleh mengulangi witirnya, sebab tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam, sebagaimana yang Rasulullah katakan, la witroni fi lailatin, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Hadis ini sahih, ada di Sunan Abi Daud, menunjukkan bahwa
amal seorang sahabat yang menambah lagi sholat pada malam hari sesudah tarawih di awal malam, tetapi tidak dengan witirnya, ya, tidak dengan witirnya. Jadi sholat mutlak saja, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, seterusnya seperti itu. Kalau masih bersemangat. Amalan sahabat dalam hal ibadah tentu sudah dijamin Nabi SAW. Terlebih sahabat Talq ibnu Ali yang mengamalkan praktek sholat malam dalam rangka menjelaskan hadis Nabi SAW. Tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam.